Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu sekarang akan menjelaskan tentang mata kuliah kita yaitu Accounting Information System atau kalau dalam bahasa Indonesianya Sistem Informasi Akuntansi. Apabila dilihat dari judul ini, maka Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari 3 kata ya, yaitu sistem, informasi, dan akuntansi. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan satu kata-kata dulu ya, yaitu mulai dari sistem dulu. Sistem sendiri, apa sih yang dinamakan sistem? Nah, seperti yang kita ketahui atau seperti yang sudah kalian kenal, itu ada beberapa sistem dalam tubuh kita ya. Ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem tubuh kita, atau ada sistem akuntansinya sendiri. Nah, apa sih sistem? Sistem sendiri terdiri dari dua komponen ya. Komponennya yaitu yang terdiri dari struktur dan proses. Struktur bisa dikatakan sebagai unsur ya atau elemen. Sedangkan proses itu berkaitan dengan bagaimana sih alur kerja atau prosedur atau urutan kerjanya. Contoh misalkan sistem pencernaan. Kenapa dia disebut sistem pencernaan? Karena di dalam sistem pencernaan tersebut terdiri dari struktur. Strukturnya mulai dari mulut ya, kerongkongan, lambung, usus ya, anus. Nah, dari mulut, kerongkongan, lambung, usus tersebut, dia melakukan sebuah proses urutan kerja. Mulai dari makanan itu masuk ke dalam mulut ya, kemudian dicerna di dalam usus sehingga menghasilkan tujuan ya. Nah, jadi dalam sistem tersebut, ketika sebuah struktur atau elemen-elemen yang berkaitan itu akan mengalami sebuah urutan kerja atau proses untuk mencapai tujuan ya, tujuan tertentu. Nah, kemudian di sistem juga terdiri dari tingkatan sistem. Ada sistem di atas sistemnya, yaitu dinamakan suprasistem, dan di bawah supra itu dikatakan sistem, dan ada subsistem. Contoh misalkan, sistem pencernaan. Sistem pencernaan dikatakan sebagai sistem. Di atas sistem pencernaan itu dinamakan supra, yaitu sistem pencernaan terdiri atau terdapat di dalam sistem tubuh ya. Berarti sistem tubuh tersebut dikatakan sebagai suprasistem. Dan ada di sistem pencernaan itu ada apa ya namanya? Cara kerja bagaimana makanan itu dicerna di dalam lambung misalkan. Berarti lambung itu akan ada urutan kerjanya, maka disebut subsistem. Nah, selain konsep sistem tersebut, ya, sistem sendiri terdiri dari atau ada jenis-jenis sistem. Pertama, sistem yang berdasarkan hubungan dengan pihak luar, ya, yaitu ada yang dinamakan open system, sistem terbuka, dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem di mana sistem tersebut saling berpengaruh, ya, atau saling mempengaruhi antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Contoh misalkan tadi ya, sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu akan dipengaruhi dengan sistem pernafasan ya, dengan sistem tubuh. Jadi ketika ada satu sistem yang terganggu, maka sistem yang lain akan ikut terganggu juga gitu ya. Atau sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu dikatakan sebagai sistem yang terbuka. Kenapa? Karena di dalam sistem pemerintahan itu misalkan pemerintahan pusat ya, dia akan mempengaruhi terhadap sistem pemerintahan daerah gitu. Jadi dia saling mempengaruhi dan juga dipengaruhi. Atau sistem akuntansi ya. Sistem akuntansi itu dipengaruhi dengan sistem kegiatan akuntansinya, yaitu sistem pembelian, sistem penjualan, sistem persediaan ya. Itu dinamakan sistem terbuka atau open system. Sistem tertutup sendiri, sistem yang tidak bisa dipengaruhi oleh sistem lain. Jadi tertutup ya. Contoh dulu itu ada kasta ya. Kasta itu di sana ada sebuah lapisan masyarakat yang memang satu kasta dengan kasta yang lain itu tidak saling mempengaruhi. Nah, ini jenis-jenis sistem berdasarkan hubungan dengan pihak luar sistem. Kemudian ada sistem berdasarkan wujud ya. Wujud itu berarti ada sistem secara fisik dan ada sistem abstrak. Sistem fisik adalah sistem yang dimana sistem tersebut kelihatan wujud jelasnya. Contoh misalkan, kita bisa lihat sistem komputer gitu ya, bagaimana sih alur kerja komputer mulai dari hardware-nya, berarti di sini ya. Hardware yang kita lihatnya mulai dari monitor ya, CPU, gitu ya, hard disk, nah itu berarti sistem secara fisik. Atau sistem pencernaan, kita bisa melihat bagaimana sih wujud dari mulut ya,
kerongkongan, lambung. Sedangkan kalau sistem abstrak, yaitu sistem yang tidak terlihat ya. Dia itu kayak urutan kerja, tetapi memang tidak terlihat. Contoh misalkan ketika kalian punya ide atau gagasan, itu dikatakan sistem abstrak ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat ide atau gagasan seseorang seperti apa. Tiba-tiba dia keluar aja ide ya, atau tujuannya. Nah, itu sistem berdasarkan wujud ya. Kemudian ada jenis sistem yang lain, yaitu sistem berdasarkan keberadaan. Sistem keberadaan terdiri dari sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah itu sistem yang terjadi begitu saja gitu ya. Sedangkan sistem buatan manusia, sistem yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya misalkan sistem akuntansi. Sistem akuntansi itu memang sengaja ya dibuat oleh manusia. Sedangkan kalau sistem alamiah, misalkan terjadinya hujan, tapi hujan sendiri yang bukan hujan buatan ya. Jadi alamiah terjadi. Nah, itu sistem berdasarkan keberadaan. Kemudian ada sistem berdasarkan proses kegiatan. Ada sistem tertentu dan sistem tidak tertentu. Tertentu dan tidak tertentu ini diidentifikasikan terhadap sistem yang sistematis gitu ya. Contoh misalkan sistem akuntansi, pembelian. Di situ ada prosedur bagaimana terjadinya pembelian secara kredit misalkan ya. Pertama misalkan dari bagian utang dulu, bagian gudang gitu ya, kemudian ke bagian akuntansi. Jadi sistematisnya jelas gitu ya. Sedangkan sistem tidak tertentu kayak tadi sistem dalam bentuk wujud abstrak. Dia prosesnya tidak terlalu sistematis ya, tetapi tetap menghasilkan sebuah tujuan. Kemudian ada berdasarkan tingkatannya. Tingkatannya yang sebelumnya Ibu jelaskan ya, ada 3 sistem yaitu suprasistem, sistem, dan subsistem. Selain itu, di dalam sistem, selain jenis-jenis sistem, bagaimana sih perusahaan itu dapat mengendalikan sistem atau pengendalian sistem? Pengendalian sistem sendiri ya dikatakan kita kenapa melakukan pengendalian karena sebagai bahan evaluasi ya, apakah sistem yang sudah dijelaskan itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Perusahaan bisa melakukan pengendalian sistem dengan beberapa jenis pengendalian. Ada feedback atau pengendalian umpan balik, ada feed forward atau pengendalian umpan maju, dan ada preventif, pengendalian pencegahan. Apa sih bedanya ketiga jenis pengendalian ini? Umpan balik yaitu pengendalian ketika perusahaan itu sudah menghasilkan output ya. Contoh misalkan ketika proses perusahaan itu kan berarti ada input, ada proses, dan ada output. Ketika perusahaan manufaktur menghasilkan outputnya, contoh misalkan dalam bentuk baju gitu ya. Nah, itu output ya, maka dia akan dianalisis. Apakah bajunya itu kualitasnya seperti apa? Nah, dilihat dari inputnya. Oh, baju misalkan kualitasnya bahannya dari katun combat ya atau TC itu kan beda ya. Itu lebih bagus yang mana gitu ya. Nah, kemudian dalam proses, bagaimana sih proses dalam pembuatan baju itu, proses dalam hal cuttingnya ya, atau dalam hal sewing. Nah, itu berarti dianalisa sampai menghasilkan output ya, atau umpan balik ya. Sedangkan pengendalian umpan maju, feed forward control system, nah ini biasanya pengendalian selama proses berlangsung ya, mulai dari input, proses, dan outputnya itu dikendalikan. Kalau tadi umpan balik itu setelah outputnya sudah ada, kalau umpan maju itu selama tahapan-tahapan proses yang berlangsung. Sedangkan pengendalian pencegahan itu pengendalian pada waktu inputnya. Jadi dia itu menseleksi ya bagaimana sih bahan baku yang berkualitas. Nah, itu jenis-jenis pengendalian. Ya, jadi ada 3 ya dalam mengendalikan sistem. Feedback, feed forward, dan preventif. Nah, kemudian di dalam sistem itu ketika perusahaan membuat sebuah sistem itu ada tahapan-tahapan sistem. Pertama, perusahaan akan melakukan sebuah analisis sistem berupa studi kelayakan, analisis kebutuhan. Jadi misalkan perusahaan membuat sistem akuntansi ya. Nah, apakah sistem akuntansi yang kita sajikan itu sesuai nggak dengan kebutuhan perusahaan? Layak nggak untuk dijalankan? Jangan sampai sistem yang kita buat itu tidak layak atau bahkan banyak lebih besar cost daripada benefit yang akan kita hasilkan. Itu analisa sistem.
Setelah misalkan dianalisa, oh sudah layak, misalkan ada kelayakan di situ, maka perusahaan akan melakukan sebuah perancangan ya, baik itu secara konsep maupun secara fisik. Itu dikatakan tahapan desain. Jadi didesain ya, dirancang bagaimana sih alur kerja sebuah sistem tersebut. Setelah dirancang, kemudian yang terakhir adalah tahap implementasi ya, yaitu tahap implementasi itu dengan menjalankan atau pemrograman sistemnya sendiri, dan di sini sekaligus akan melakukan sebuah pengendalian atau pengujian ya. Nah, itu tahapan sistem secara umum. Nah, demikian penjelasan tentang sistem ya secara singkatnya. Kemudian kata yang kedua yaitu informasi. Apa sih yang dikatakan informasi? Nah, informasi sendiri adalah sebuah data yang sudah diolah. Artinya, ketika kalian mendapatkan sebuah informasi, misalkan hari ini perkuliahan libur. Nah, itu belum tentu dikatakan informasi ketika sebuah data tersebut belum diolah gitu ya. Jadi ketika kita, oh hari ini kuliah libur. Nah, kita cross check dengan bagian misalkan bagian administrasi perkuliahannya gitu dengan BAK, apakah betul hari ini perkuliahan libur. Nah, itu ada surat tertulis misalkan. Nah, itu kan sudah diolah, maka data yang sudah diolah tersebut dinamakan informasi. Kemudian informasi yang diberikan itu ada beberapa sifat ya, yaitu ada dua, yaitu informasi yang bersifat mandatori dan ada informasi yang bersifat esensial. Apa sih mandatori dan esensial? Mandatori itu informasi yang bersifat perintah ya. Artinya informasi itu memang dikeluarkan atas perintah. Contoh misalkan informasi untuk pengeluaran bahan baku gitu ya, yang diperintahkan oleh direktur ya atau oleh bagian gudang, itu berarti mandatory. Itu apakah terlepas dari informasi itu penting atau tidak penting, itu harus diperintahkan untuk diinformasikan. Sedangkan esensial yaitu penting ya, jadi informasi itu memang penting untuk diinformasikan ya, tidak terlepas apakah itu tidak ada mandatory atau tidak, informasi itu sangat penting untuk diinformasikan. Itu sifat informasi. Kemudian ada bentuk informasi yaitu secara formal dan tidak formal. Informasi yang formal biasanya informasi yang tersurat ya, atau informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan surat formal. Sedangkan tidak formal adalah informasi yang tersirat, artinya informasi itu tidak ada penjelasan secara tertulis gitu ya, jadi hanya berupa ucapan saja atau kalimat saja. Itu bentuk-bentuk informasi. Nah, ketika informasi yang disampaikan itu apakah berkualitas atau mempunyai nilai, tidak. Kualitas informasi itu ada beberapa syarat. Pertama, apakah informasinya itu bersifat akurat ya, timely basis, relevance, ya, reliable. Ya. Nah, ini kualitas informasi. Sedangkan nilai informasi, nah dia akan membandingkan antara cost dengan benefitnya, ya. Jadi, apakah informasi yang disajikan itu lebih besar cost-nya daripada benefit atau lebih besar benefitnya daripada cost. Sedangkan kualitas informasi adalah accurate. Accurate itu tepat ya, tepat tujuan. Jadi informasi yang diberikan itu memang tepat gitu ya. Sedangkan timely basis itu tepat waktu. Artinya kita harus menyajikan informasi itu berkaitan dengan waktu ya. Contoh misalkan laporan keuangan harus disajikan per tanggal 31 Desember. Nah, perusahaan itu menyajikan per tanggal 1 Januari. Nah, itu berarti tidak memenuhi kualitas informasi. Artinya sudah kadaluarsa. Itu yang berhubungan dengan timely basis. Kemudian relevance ya. Jadi dia ada relevansinya dengan informasi yang lainnya. Dan reliable. Reliable itu berarti dapat diuji kebenarannya. Nah, ini kualitas-kualitas informasi dan nilai informasi. Oke, nah dari dua kata tersebut berarti kita dapat kata sistem informasi. Nah, sistem informasi bisa digabungkan. Jadi apa sih sistem informasi? Sistem sendiri tadi kan yang dikatakan sistem itu sebuah prosedur dan unsur gitu ya. Sedangkan informasi itu berupa data yang sudah diolah. Nah, ketika digabungkan sistem informasi yaitu kegiatan ya. Jadi dia terdapat sebuah aktivitas ya dari prosedur yang diorganisasikan untuk menyediakan informasi atau data yang telah diolah untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi.
Nah, sistem informasi atau SI terdiri dari beberapa unsur atau komponen. Pertama, masukan atau input ya berupa data, dokumen dasar dan metode-metode. Kemudian model berupa urutan kerja atau prosedur, dan output atau keluaran, yaitu berupa informasi untuk semua tingkatan level manajemen. Nah, di dalam model itu terdapat sebuah teknologi ya, atau apa ya istilahnya metode ya, metode dalam teknologi ketika menggunakan, dan ada sebuah database ya masukannya, dan keluaran itu harus disertai dengan sebuah evaluasi atau pengendalian. Berikut ya siklus sistem informasi seperti ini. Dari tadi masukan atau data, kemudian ada sebuah proses pengolahan ya, dan muncullah sebuah output atau berupa informasinya sendiri. Nah, sekarang kita gabungkan ya sistem informasi akuntansi. Nah, sebelum digabungkan, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih mendetailkan tentang bagaimana sih akuntansinya sendiri yang berkaitan dengan sistem informasi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan konsep dasar dari SIA-nya sendiri. SIA konsepnya menurut Berry katanya kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi. Ya, tadi kan yang dikatakan sistem informasi itu prosedur ya, prosedur dalam menyediakan informasi. Nah, prosedur yang terdiri dari sebuah unsur, berarti kalau akuntansi itu sudah berhubungan dengan resource ya, atau human resource, atau sumber daya manusia, dan natural resource, sumber daya alam. Nah, dalam satu organisasi yang bertanggung jawab, ya, berarti tadi ada informasinya ya, tetapi karena ini sudah berhubungan dengan akuntansi, berarti sudah informasi sudah spesifik, yaitu berhubungan dengan keuangan dan berhubungan dengan pengolahan data, pengumpulan data transaksi. Berarti akuntansi itu sudah berkaitan dengan transaksi, gitu ya. Unsur-unsur SIA sendiri, ya, karena tadi terdapat dari sebuah unsur sumber daya, berarti terdiri dari kumpulan sumber daya. Kemudian dalam prosesnya dia menyediakan informasi keuangan atau finansial, ya, dan harus relevan dengan kebutuhan pihak dalam dan pihak luar perusahaan yang berhubungan dengan siapa yang membutuhkan akuntansi atau pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Kemudian tujuannya yaitu sebagai make a decision atau pengambilan keputusan. Ya. Kemudian ada lagi integrasi SIA dengan mata kuliah yang lain. Ya. Jadi SIA ini saling berhubungan atau saling berintegrasi. Nah, apabila kita lihat dari tingkatan sistem, ya, SIA sendiri ketika kita lihat itu ada di dalam supra ya, supra sistem. Jadi yang paling tinggi tingkatannya. Nah, di dalam sebuah sistem ada subsistem. Subsistemnya dalam sistem akuntansi ada sistem informasi keuangan, ada sistem informasi manajemen, ya. Nah, ini sistemnya. Sedangkan lebih kecil lagi subsistem, di dalam sistem informasi manajemen ada sistem biaya dan ada sistem anggaran. Nah, ini hubungan antara sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi keuangan dan sistem informasi manajemen. Ya, jadi dia dalam tingkatannya SIA terdapat pada suprasistem. Selain itu, selain hubungan dengan mata kuliah yang lain, kita akan membahas bagaimana sih metodologi pengembangan SIA. Bagaimana sih sebuah metode dalam mengembangkan SIA. Apabila kita analisa ya, daur hidup pengembangan SIA seperti ini. Pertama, dilihat dari perencanaan sistem atau adanya sebuah studi kelayakan ya, sistem sendiri seperti apa SIA-nya. Kemudian setelah perencanaan ada sebuah analisis ya, atau analisa sistem. Ya, analisa sistem direncanakan lagi seperti apa analisisnya. Kemudian ini analisa berhubungan dengan sebuah desain ya, desain sistem. Kemudian setelah didesain ada implementasi ya, atau pengoperasian sistem. Cuman ini lebih khusus membicarakan terhadap sistem informasi akuntansinya sendiri. Nah, kemudian ada bagaimana sih tahap analisis sistemnya ya.
Nah, kenapa ada tahap analisis? Ya, tahap analisis sendiri sebagai proses pengujian sistem informasi yang ada dan lingkungan untuk mengidentifikasi perbaikan-perbaikan yang mungkin terjadi. Dan kenapa harus ada proses analisa? Salah satunya adalah untuk memecahkan suatu masalah dengan sistem yang ada dan sebagai salah satu persyaratan baru akan informasi akuntansi atau sebagai pelaksanaan bentuk teknologi yang baru. Dan di sini kita akan lihat ya bagaimana fase tahap analisa sistemnya sendiri. Ada preliminary survey atau study survey dulu ya, kemudian ada study kelayakan atau feasibility study, ada design, ada installation atau design ya, dan ada operation itu pengimplementasian. Jadi pada intinya sih dalam sebuah tahapan sistem itu tadi ya, ada sebuah studi kelayakan, ada sebuah desain ya, dan ada pemasangan, dan ada implementasi. Di implementasi ini selalu ada sebuah pengendalian. Nah, begitupun sama dengan sistem informasi akuntansi ya. Sedangkan desain itu dia itu merancang ya. Nah, kenapa harus didesain? Apakah sistem tersebut itu efektif atau tidak sih nantinya untuk diimplementasikan ya. Dan kita itu akan mengetahui sih bagaimana prosedur atau cara bekerja dari sistem tersebut. Kemudian, selain analisa sistem, kita juga harus mengetahui bagaimana persyaratan ya pada waktu desain sendiri ya. Harus kita memperhatikan bagaimana sih outputnya ya, bagaimana data yang kita ambil dan seperti apa prosesnya serta bagaimana kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah tahap implementasi sistem. Implementasi sistem itu adalah tahap sejauh mana periode waktu sistem itu dapat dihasilkan dan ditempatkan dalam operasi, yaitu waktu sejak disetujuinya rancangan sistem baru oleh manajemen sampai berhasilnya sistem tersebut dilaksanakan dalam perusahaan. Demikian pembahasan tentang konsep dasar sistem. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.